pasanganku misalnya curhat perutnya sakit karena mens, aku cuma nyuruh minum air anget. Nah, hal-hal kayak Mhm gitu kan mhm. jadi, Iya iya, gimana nilai dan makna pernikahan yang kamu miliki, dengan kemudian segala realitas yang kamu sadari, menurutmu pernikahan tuh masih sesuatu yang layak nggak untuk dijalani? Halo semua, selamat datang di podcast kolaborasi Rawat Relasi dan Lintas Generasi. Perkenalkan, saya Lia Fahmi, psikolog yang berfokus pada isu-isu keluarga dan pernikahan. Ini episode pertama podcast Rawat Relasi dan Lintas Generasi. Sekarang kita sudah kedatangan Mas Debi. Debi. Bisa perkenalkan diri, Mas? Halo, namaku Debi Hermawan. Terus apa lagi, Mbak? Belum menikah. Nah, itu. Saya relasi belum Penting di menikah. step di awal kalau belum Yes, nikah belum gitu ya. menikah. Saya kenal Mas Debi itu sebagai marketingnya buku Mojok ketika saya menulis buku pertama kali Iya. gitu. Tapi sekarang aktivitasnya Mas Debi apa? Aktivitasnya kerja di salah satu perusahaan, jadi sosial media spesialis sama udah kerja-kerja kayak gini lah, Mbak. Oke, berarti itu pekerjaan yang cukup sulit dijelaskan kepada calon mertua ya Mas ya. Betul sekali. Oke, Mas Debi, ini podcast. Kan Ya, tadi udah dikatakan ya, Rawat Relasi itu podcast yang podcast yang akan berbicara tentang pernikahan, hubungan gitu ya. Ini sebenarnya menarik ya menurutku. Mas Debi kan tahu kita akan berbicara terkait makna pernikahan, hubungan. Nah, sebagai laki-laki nih, Mas, yes. apa yang membuatmu setuju untuk diwawancara dalam podcast ini? Di mana menurut pengalamanku, isu ini tuh isu yang sangat feminin, biasanya misalnya ada klien yang ingin berkonsultasi terkait hubungan gitu, itu biasanya perempuan, jarang laki-laki, tapi kamu mau datang ke sini. Kalau dari aku sih udah nggak jadi, mungkin di keluargaku ya, Mbak, obrolan pernikahan tuh emang jadi hal yang tabu gitu untuk dibicarakan seorang laki-laki karena harus gimana ya, siap nggak siap harus siap dalam tanda kutip ya soal pernikahan itu. Oke. Jadi kenapa kok di daerah-daerah tuh kayak di tempatku aja nih, kayak udah banyak teman seusiaku mungkin nggak hanya menikah tapi udah punya 1, 2 Punya anak anak. gitu-gitulah. Nah, aku mencoba terbuka bahwa kalau isu pernikahan tuh juga isu semua gender gitu loh. Jadi Oke. nggak dibebankan harus yang siap harus perempuan aja. Artinya, menurutmu kalau bicara isu pernikahan itu nggak mesti pembicaraannya perempuan, Iya, laki-laki juga perlu membicarakan tentang pernikahan. karena banyak hal yang tidak diketahui laki-laki di dunia perempuan mungkin ya. Jadi Iya. selama ini kan kayak udah jadi ya hitam dan putih gitu loh soal pernikahan. Kalau laki-laki ya tugasnya nyari nafkah, kerja udah selesai gitu kalau menikah. Tapi kan kita nggak menutup soal bagaimana nanti kerja-kerja domestik, bagaimana nanti ketika laki-laki punya peran merawat anak juga. Nah, hal-hal kayak gitu Betul. kan sekarang makin terbuka kan dengan adanya media Betul. sosial. Oke, tadi Mas Debi bilang kalau di tempatnya Mas Debi nih, laki-laki kalau bicara tentang pernikahan itu siap nggak siap harus siap. Iya. Artinya menikah itu bukan opsi bagi laki-laki ya. Yes. Pada satu titik kamu akan menikah terlepas dari kamu siap atau enggak gitu. Iya. Nah, bisa nggak Mas diceritakan, kamu tuh sebenarnya tumbuh dalam kultur yang memandang pernikahan tuh seperti apa sih? Nilai dan makna pernikahan di lingkungan tempat kamu tumbuh itu seperti apa? Kalau dari lingkaran terkecil kayak keluarga gitu, ya pernikahan tetap sih, yang pertama pasti hal yang sakral. Jadi kayak sebuah ya keharusan ya, kalau di tempatku. Terus akhirnya jadi yang kedua timbul pride juga, Mbak, ketika laki-laki nih, seorang laki-laki. Jadi ya aku udah menikah berarti itu tanda sebuah kemapanan finansial. Nah, tapi untuk urusan mental kan belum tentu. Kalau di Oke. tempatku. Jadi mungkin kayak gitu sih. Dan untungnya aku dibesarkan dari keluarga yang tidak selalu bertanya kapan nikah. Nah, itu. Itu sebuah privilege sih mungkin. Kayak Kamu tuh gitu. generasi apa sih, Mas? Aku tuh 29. Berarti Z milenial ya perbatasan lah. Milenial atau Z? 9 Desember perbatasan lah. Perbatasan. Bener-bener perbatasan itu. Oke. Kalau hitungnya 97 ya. Berapa sih 97? Aku 96 Desember. Ya, perbatasan. Perbatasan banget kan? Itu tuh gimana? Desember 96, betul. Terlalu muda untuk milenial, terlalu tua untuk Gen Z. Terlalu tua untuk Gen Z. Oh, berarti generasi yang membingungkan berarti kalau gitu ya. Oke, tadi kamu bilang
privilege, kamu nggak terlalu ditanya seperti itu ya. Cuma kan ya itu tadi, kamu menyadari bahwa di lingkunganmu atau ya di seputar yang kamu lihat gitu ya, laki-laki itu pada akhirnya akan menikah, dan menikah dimaknai sebagai sebuah pride. Karena kalau dengan menikah artinya kamu tuh udah mapan secara ekonomi. Itu artinya bagi laki-laki gitu ya. Tapi sepenemuanmu yang kamu lihat, apakah selalu begitu? Oh, tidak juga. Pada akhirnya nah itu kayak jadi sebuah jadi tekanan tersendiri lah bagi laki-laki. Mungkin banyak temanku yang curhat kayak gitu juga, maksudnya kondisi finansialnya juga nggak cukup banget gitu. Pada akhirnya dia mempertaruhkan kesiapannya untuk menikah itu mungkin jalan yang ditempuh. Nggak masalah untuk mau ikut mertua atau gimana ya, gitu orang tua ya. Cuma mereka akhirnya dapat tekanan yang lain, bukan menikah justru semakin dapat banyak barokah, niatnya kan itu ya, banyak rezeki, kok malah makin tertekan kayak gitu-gitu. Pada akhirnya ya nggak sedikit juga yang memutuskan untuk bercerai di usia muda dan lain sebagainya. Mungkin salah satu faktor yang kalau yang ku ketahui ya seputar pertemanan atau lingkaran 1, lingkaran 2 pertemananku kayak gitu. Oke, dengan fakta itu, dengan bacaan bahwa tidak selalu loh teman-temanmu yang menikah itu dalam kondisi yang ideal seperti yang diharapkan masyarakat gitu. Apakah ada bukan perbedaan ya, apakah ada pergeseran nilai nih dari dirimu sendiri, dari pengalamanmu gitu ya, tentang nilai dan makna pernikahan itu sendiri? Yang awalnya tadi kamu cerita, ini adalah sebuah pride, ini adalah pencapaian gitu ya, tapi dengan realita yang kamu hadapi, yang kamu lihat, terus sekarang ada pergeseran nggak? Yang paling dominan yang tentu bergeser sih soal pandanganku soal menikah dulu saat kecil ya. Maksudnya mungkin aku punya cita-cita nikah harus di umur segini. Karena umur berapa itu? Umur 25, 27 kayak gitu. Iya. Jadi kan kayak oke, kalau cewek 25, kalau mentok kayak gitu kan. Kalau cowok 27. Sebenarnya aku kan besar dengan omongan-omongan seperti itu kan, capaian-capaian seperti itu. Cuma ketika sekarang aku jalani, ternyata nggak semudah itu untuk dilakukan. Ya kalau sekadar menikah, ya udah. Kalau menikahnya ijab kabul selesai pulang, kayaknya oke gitu kan. Cuma kan kehidupan setelahnya ini yang nggak banyak diceritakan mungkin ya. Kalau dulu ya udah, karena mungkin orang-orang di zaman dulu, bukan zaman dulu kak, lama banget, zaman dinosaurus. Orang-orang yang lebih tua dariku lah, kayak menganggap hubungan keluarga itu, menikah itu jadi hal yang privat, akhirnya dikip dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan udah mulai banyak tuh, ketika ngomongin soal pernikahan udah banyak orang yang ngobrol kayak gimana gitu setelah menikah. Yang paling jelas udah nggak hitam putih soal tanggung jawab untuk menafkahi dan kerja domestik dan lain sebagainya. Nah kayak gitu sampai paling bergeseran. Artinya pergeseran itu sebenarnya dipengaruhi oleh media sosial juga. Iya, media sosial, bacaan, dan lingkungan sih, mungkin lingkungan karena privilege-ku juga, aku kerja di penerbitan dulu, kerja di toko buku, jadi ada beberapa buku yang baca, jadi udah bukan hal yang tabu aja ngobrol pernikahan bahkan sama pasangan kayak gitu sih. Oke, berarti yang membedakan generasi dulu dan generasi kini dalam memandang pernikahan mungkin ini ya. Dulu agak nggak berimbang informasi terkait pernikahan. Mereka bicara pernikahan tuh dari sisi filosofinya, dari nilai makna gitu-gitu ya. Tapi mereka nggak bicara realitas. Iya, lebih ke kenapa dulu pernikahan tuh selalu dianggap hal yang sakral dan penuh dengan hal-hal yang kayak moralnya itu loh. Nah itu kan ya kalau baca-baca ulang, ini kan juga hal yang diinginkan Orde Baru kan, maksudnya soal KB, keluarga berencana dan lain sebagainya. Nggak kaget ketika gimana dulu usia segitu tuh jadi kayak mitos lah, angka 25 menikah, 27 menikah. Ini menarik ketika kamu bilang itu ada kaitannya dengan program KB Orde Baru. Bisa nggak kamu elaborasi lebih jauh bagaimana kebijakan pemerintah itu mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pernikahan? Ya, kalau aku melihatnya bagaimana sebuah ide negara itu muncul dan dirupakan di tugu-tugu, nggak tahu kalau di tempat Bali ya. Ada di tempatku juga ada. Ada keluarga berencana. Ada tugu KB. Terus ada 5 poin pedoman keluarga sehat atau keluarga bahagia. Terus gitu. ini PKK juga. PKK. Nah itu kan kayak, berarti kalau menikah itu
apa ya, nilai moralnya punya moral Pancasila dalam tanda kutip pada saat itu ya. Oke. Moral Pancasila sama dengan adalah warga negara yang baik. Oke. Nah, ya kalau ketika aku baca-baca lagi setelahnya kan itu salah satu bentuk kontrol dan tidak langsung ya. Iya. Oleh Aku negara jadi gitu. sadar ya karena kamu membicarakan ini aku jadi sadar bahwa pada suatu masa di negara kita bahkan bentuk berkeluarga aja dikontrol oleh negara. Nah, itu juga nyambung kenapa jadi nggak imbang soal kondisi-kondisi domestik itu selalu dikaitkan oleh perempuan, ya soal egoisme negara juga, Pak. Bagaimana, kenapa dari dulu yang disuruh KB, dalam tanda kutip, disuruh dianjurkan KB itu perempuan kan? Iya. Kenapa nggak laki-laki gitu? Di Orde Baru diusulkan perempuan. Maksudku gini, aku tahu sekarang, karena aku sekarang kerja di fasilitas kesehatan gitu kan, aku tahu bahwa ada laki-laki yang kemudian didorong untuk KB gitu ya, dan mereka mendapat insentif, mereka dapat duit gitu kan. Nah, apakah itu hanya terjadi belakangan ini atau zaman Orde Baru dulu tuh gitu juga enggak? Atau fokusnya tuh di perempuan yang KB? Nah, sependek pengetahuanku tuh ya itu jadi program turunnya PKK, Posyandu. Nah, yang datang ke PKK dan Posyandu kan kebanyakan juga perempuan kayak gitu. Selalu perempuan sih. Kebanyakan perempuan. Dalam tanda kutip berarti fenomena ini kan ya udah secara tidak langsung meskipun tidak ada perintah resmi ya dari negara dan lain sebagainya, tapi dari tindak tanduknya kayak gimana, mengelompokkannya seperti apa kayak gitu kan. Jadi kerasa banget. Ya mungkin aku waktu kecil juga sering diajak ibu ke Posyandu, ke bidan untuk suntik KB. Dulu suntik kan. Suntik sama pil ya. Suntik sama pil, betul. Kayak gitu. Padahal kan kenapa akses keterbukaan kontrasepsi bagi laki-laki juga tidak terbuka seluas perempuan misalnya. Iya, informasi gitu dan lain-lain gitu ya. Oke, menurutmu ada dampaknya nggak sih ketika itu tadi, efek dari negara mengontrol bagaimana keluarga itu harusnya tumbuh gitu ya, sehingga kita nih atau generasi muda pada saat itu tidak mendapatkan informasi yang berimbang terkait pernikahan itu sebenarnya gimana. Ada dampaknya nggak terhadap pernikahan itu sendiri? Kalau melihat sekarang sih tentu pergeserannya banyak banget sih Mbak. Kenapa terus kemarin kan data BPS baru ngomong kalau 10 tahun terakhir angka pernikahannya itu sangat rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya kayak gitu. Nah itu kondisi yang logis sih menurutku karena sekarang arus informasinya begitu banyak, kita bisa memilih dan lain sebagainya. Jadi kita lebih realistis aja sih untuk melihat aku nggak mampu secara finansial ya dalam tanda kutip, aku pengen kalau menikah udah punya rumah sendiri. Berarti goals-nya kan punya rumah dulu baru menikah. Betul. Kalau dulu kan bergeser ya. Ya ini orang-orang tua dulu, simbah mungkin bapakku, angkatan bapakku dan ibuku mungkin investasinya di rumah ya. Jadi bikin terus kita pada masa itu seperti gitu ya. Iya, kita yang anak muda yang sekarang ya 90-an, 96, 9 Gen Z ini jadi barang mewah banget ya rumah ya. Ya soalnya dulu buat investasi gitu. Oke. Menarik nih, waktu kamu bilang data BPS, maknanya buatmu adalah itu karena anak-anak muda sekarang tuh jauh lebih realistis untuk memutuskan pernikahan gitu ya. Nah, aku pengen balik ke yang tadi. Kalau zaman dulu kita nggak mendapat informasi yang imbang terkait pernikahan karena pernikahan ini lebih banyak dibahas dari sisi nilai dan makna, bagaimana itu sakral, moral dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau sekarang menurutmu gimana sih? Kan kamu bilang tadi anak sekarang tuh lebih realistis untuk memutuskan menikah gitu ya. Apakah mereka lebih berbicara tentang realitasnya dibanding nilainya, nilai menikah itu sendiri? Kalau aku sih ya realitasnya dulu sih. Tapi nanti kepentuknya gini, beberapa temanku tuh udah terbuka lah mungkin obrolan-obrolan soal menikah dan obrolan realitas setelah menikah tuh mau kayak gimana, tapi nanti dibenturkannya dengan nilai dan moral dari orang tuanya, bukan nilai dan moral dia. Bukan, akhirnya ada patron klien yang nggak bisa diubah gitu loh. Yaitu orang tua kan, ya udah kamu harus nikah. Pada akhirnya kalau cewek tetap ada labeling, nanti kalau kamu ketuaan anakmu gimana, nanti tetangga ngomongin kamu perawan tua dan lain sebagainya. Nah hal-hal kayak gitu kan akhirnya membuat situasi kayak anak-anak seumuranku kan jadi bingung kan. Nah itu juga yang aku bingungkan, kenapa data BPS itu dianggap sebagai, yaitu konsekuensi logis kenapa nggak ditarik dari kenapa sih anak muda dari menikah, bukan nggak mau menikah, antara menunda pernikahan atau nggak mau kan, arti laporan itu.
tapi beberapa hal yang ditindaklanjuti itu malah ke arah moral kan. Jadi makin menjauhi dari keinginan apa yang dipercaya sama orang menikah gitu. Padahal isunya menurut anak muda, kenapa mereka menunda atau tidak mau menikah itu bukan isu moral. Kalau dari aku enggak. Kalau dari kamu apa? Kalau aku ya realistis saja. Aku menghidupi diriku sendiri di segini dengan nominal segini memungkinkan tidak, sedangkan nanti istriku kayak gimana, keluarga istriku dan lain sebagainya. Meskipun kita nantinya sepakat untuk double income misalnya, nyari pendapatan masing-masing untuk dijadikan satu. Nah, hal-hal kayak gitu kan yang dengan kondisi yang kayak gini dalam tanda kutip, siapa aja ya bisa kaya dengan cepat, tapi juga bisa jatuh miskin dan gak punya uang dengan cepat juga. Jauh lebih banyak yang jatuh miskin sih. Kalau melihat situasi sekarang ya. Setuju sih aku. Tapi benar ya, aku juga mengingat yang sekarang menjadi wali kota Yogyakarta, yang ketika itu kepala BKKBN Pak Hasto ya, gitu ya. Respon Pak Hasto terhadap data BPS itu pada saat itu kan intinya mendorong kalau bisa kalian nikah gitu kan. Iya. Dan itu bukan jawaban yang diharapkan oleh anak-anak muda gitu. Ada yang lebih lucu, Mbak Lia. Siapa yang bikin tepuk sakinah itu? Mbak Lia terpapar isu itu enggak? Iya, tepuk sakinah iya. Iya, kenapa terus tepuk sakinah? Iya. Apakah ada hubungannya tepuk sakinah dengan data BPS? Ya, kenapa? Ya, katanya sih, kalau aku baca beritanya ya, tepuk sakinah itu mendorong untuk anak-anak muda mau menikah. Oh, itu. Hubungannya apa coba? Dengan tepuk-tepuk tangan terus aku niat nikah besok kayak Sebentar. Kupikir tepuk sakinah itu kaitannya sama data perceraian. Kupikir ya, gitu. Awalnya munculnya kayak gitu. Data perceraian tinggi nih. Tepuk sakinah ini semacam internalisasi, metode internalisasi. Bagaimana pernikahan ini dia nggak penting dan nggak semudah itu loh diputusnya gitu. Jadi aku nggak kepikiran bahwa ini kaitannya dengan juga menunda pernikahan atau apa. Kalau aku sih kayak jadi ini nggak jauh beda. Maksudnya ada dua data yang mungkin beriringan ya. Data perceraian yang tinggi, data pernikahan yang turun. Rendah. Nah, dengan hal-hal yang dilakukan hanya seputar kayak gitu tadi, hal-hal yang bentuknya itu kayak ya semacam simbolis lah. Nggak ada hal-hal yang ya aku nggak mau bergantung. Kalau aku pribadi yang tidak mau menggantungkan kehidupan pribadiku pada orang-orang kayak gitu. Iya, oke. Ya dengan tepuk sakinah terus angka perceraian jadi turun kan nggak juga gitu. Apakah dengan tepuk yang lain, tepuk menikah misalnya, tepuk married mungkin bisa jadi nanti angka pernikahan jadi naik kan ya juga. Nah hal-hal kayak anak muda sekarang lebih suka tinggal bareng pasangannya dan lain sebagainya. Jadi ya urusannya tetap moral lagi, ujung-ujungnya moral. Oke. Nah tadi kan kamu bilang makna pernikahan kalau buatmu ya realistis gitu kan. Apakah bagi anak-anak sekarang nilai dan makna pernikahan itu masalah kemampuan? Masalah kemampuan, realitas menjalani kehidupan, apakah itu? Ya salah satunya mungkin itu, tapi soal imajinasi pernikahan itu jadi semakin banyak bentuknya, Mbak. Nggak kayak ya kalau lagi ngomongin Orde Baru ya, paling dekat tuh nggak kayak zaman dulu gitu. Ketika sekarang realitasnya udah kebuka dan banyak, oh ternyata pernikahan tuh nggak sesimpel bagaimana aku nyari duit dan kamu ngurusin rumah, nggak sesimpel soal itu, tapi bagaimana nanti ketika apakah dengan kehidupan kita bareng, bagaimana soal biaya pendidikan anak nantinya, gimana kalau kita orang tuamu tiba-tiba minta uangmu dan lain sebagainya. Nah hal-hal itu yang dulu mungkin nggak pernah terpapar kan. Ketika aku atau pasanganku mendengarkan isu perceraian atau isu KDRT, apakah aku triggering dan gimana tanggapan pasanganku besok. Nah hal-hal kayak gitu kan nggak pernah dibahas. Kesiapan mentalnya sih lebih tepatnya. Oke, artinya imajinasi orang dulu terhadap pernikahan dengan orang sekarang tuh beda. Spektrumnya akan lebih luas sih sekarang. Spektrumnya lebih luas karena kemudian kita juga membicarakan apa yang terjadi dalam pernikahan itu tidak lagi menjadi sesuatu yang tabu. Iya. Bahkan kamu bisa tahu kan detail apa yang terjadi ketika sebuah keluarga mengalami KDRT dan itu viral dan lain-lain, dan itu mempengaruhi keputusan cara pandang terhadap pernikahan itu sendiri. Jadi kalau aku pribadi kayak mensimulasikan apa yang ku lihat di media sosial ketika aku nanti menikah. Entah ini karena overthinking atau gimana ya. Semisal kayak bagaimana ketika aku melihat istriku nanti pulang kerja keadaan hamil dan capek. Terus apa yang harus aku lakukan? Ketika aku tidak bisa menjadi
supporting yang baik, aku harus gimana bentuknya gitu. Sedangkan aku sendiri kayak pasanganku misalnya curhat perutnya sakit karena mens, aku cuma nyuruh minum air anget. Nah, hal-hal kayak gitu kan jadi aku harus gimana nih? Pasangan yang suportif lah. Oke. Jadi yang kamu pikirkan itu lebih kompleks. Mulai pertanyaanku ya. Kan tadi Debbie cerita nih. Kamu cerita kalau nanti kalau misalnya istriku hamil gimana, kalau misalnya apa gimana, kamu punya banyak pikiran tentang itu gitu. Nah, apakah hanya berhenti sampai di situ atau kamu membuat strategi bagaimana kamu bisa memenuhi itu? Dan pertanyaanku lagi, apa batasnya gitu? Apa batasnya dari pikiran aku nanti harus gimana gitu? Kalau yang kulakukan sekarang ya dengan hal-hal gitu tuh aku coba terbuka aja dengan pasanganku sih untuk ngobrolin banyak hal soal pernikahan nanti kayak gimana. Ya meskipun itu bentuknya angan-angan ya, aku nggak tahu realitanya bakal kayak gimana. Tapi setidaknya aku tahu cara pandang dia menghadapi persoalannya itu kayak gimana. Apakah kita punya nilai yang sama ataukah kita ada perbedaan soal itu? Karena kalau aku mikirku ya, kalau itu nanti terjadi di suatu masa dan kita udah menikah, kita nggak punya kesempatan untuk ngobrolin ini, meskipun kita bisa melalui masalah itu. Jadinya kayak ya trial error terus gitu kan. Tapi setidaknya kalau kita udah punya bekal, oh kamu pengennya kayak gini toh, kalau pengenku kayak gini, itu dibuka di awal kan akan jauh lebih mudah untuk menghadapi masalah-masalah. Setidaknya kayak gitu sih, kalau menurutku. Karena bentar, tapi kalau dari yang kamu sampaikan berarti kan batasnya itu bukan ke tentang apakah kamu bisa melakukan ini, itu, mencapai ini, itu. Berarti kan bukan itu, tapi lebih ke kesamaan nilai, kesamaan visi misi mungkin. Iya, bisa jadi kayak gitu sih, Mbak. Cuma kadang ketakutan itu muncul nggak tahu ya, apakah ini karena aku yang terlalu hadi kan kayak laki-laki tuh kayak dikutuk untuk mengayomi terus gitu loh. Ya nggak sih? Dikutuk untuk iya, jadi terus. Kayak secara nggak sadar tuh bukan masuk sih. Secara nggak sadar kita tumbuh. Suami itu harus bertanggung jawab, memimpin gitu. Keluarga yang begitu-begitu. Jadi bebannya tuh ketika ini nggak diflorkan, maksudnya aku punya nilai ini dan sedangkan kamu punya nilai berbeda, itu kan akan memakan banyak waktu nantinya untuk menyelesaikan masalah, mikirku ya. Nggak tahu karena. Nah ini aku juga sekalian tanya sama Mbak Lia nih. Lah nanya aku. Enggak. Maksudnya ini secara karena aku anak pertama nih. Ya. Jadi kayak punya hobi untuk mengumpulkan masalah gitu loh, inventaris masalah. Yang nantinya aku juga akan tahu nih jalan keluarnya akan seperti apa. Setidaknya ketika ada satu masalah, minimal aku punya cara 3 lah minimal problem solvingnya kayak gimana nih. Plan A, plan B, plan C-nya kayak gimana. Nah aku nggak tahu apakah ya ini yang kutemukan adalah ketika aku cari-cari ya, ada watak anak pertama, anak tengah, anak terakhir untuk menghadapi sebuah masalah, menghadapi sebuah resiko, nah hal-hal kayak gitu. Jadi kalau aku kayak gitu sih Mbak, nggak tahu kenapa. Nah menurut Mbak Lia emang pengaruh ya? Banyak orang merasa itu pengaruh. Yes. Tapi aku termasuk psikolog yang tidak mengaitkan cara dengan laki-laki atau perempuan, apakah anak pertama, anak kedua, atau ketiga. Aku kayaknya aku tidak terlalu peduli. Ya ada psikolog, aku juga menanyakan, kamu anak keberapa gitu. Aku juga kadang-kadang suka begitu. Dan ada psikolog senior yang memang mengatakan urutan anak itu memang sangat mempengaruhi kepribadian orang itu dan cara dia menyelesaikan masalah gitu. Tapi aku pribadi itu tidak begitu melihat masalah dari sisi urutan kelahiran tuh hal yang penting atau gender tuh sesuatu yang penting gitu. Jadi kayak tadi waktu kamu bilang kalau kamu sadar ya, ketika kamu bilang laki-laki itu dikutuk untuk mengayomi gitu. Kamu sadar nggak sih? Aku langsung. Iya. Karena bagiku, aku tidak membebankan sesuatu pada gender gitu. Dan aku juga tidak membebankan apapun pada urutan kelahiran. Menurutku seperti itu. Tapi mungkin ya itu aku sih. Nggak tahu kalau orang tuaku, apakah mereka begitu dulunya, aku ya tidak begitu mengamati juga. Dikaitkan sama obrolan yang awal tadi kan soal bagaimana aku dibesarkan keluarga kan hampir sama kayak gitu. Jadi ketika, aku dulu dididiknya kayak gini nih. Aku bisa ngerasa itu berbeda dengan cara orang tua aku mendidik adikku gitu. Ya mungkin kalau aku ala VOC misalnya. Nah, adikku ini udah pas penjajahan biasanya sih gini ya. Biasanya gini, anak pertama itu tuh kelinci percobaan orang tuanya.
Nah, aku nggak mau ngomong gitu sebagai kelinci percobaan itu kayak terlalu amoral atau gitu. Oke, Ya, ya oke, oke. kayak itulah. Oke, nah kesimpulannya sampai saat ini ya obrolan kita, artinya kan terjadi pergeseran dulu dan sekarang caramu memandang pernikahan gitu. Ya. Kamu ingatnya mulai kapan sih? Kamu punya cara pandang sendiri terkait pernikahan? Setelah 25 mungkin. Konseling 25. Setelah 25 tahun. Oke, sekarang pertanyaanku, dengan nilai dan makna pernikahan yang kamu miliki, dengan kemudian segala realitas yang kamu sadari, menurutmu pernikahan tuh masih sesuatu yang layak nggak untuk dijalani? Aduh, ini pertanyaan closing ini ya. Boleh ChatGPT dulu ya ini apa gini gitu. Kalau layak untuk dijalani nih Mbak, pernikahan sih masih layak untuk dijalani. Kalau bagiku ya, dengan nilai-nilai yang sama dengan pasanganku sih mungkin. Kalau kamu punya nilai yang sama dengan pasanganmu, kamu merasa pernikahan itu layak untuk dijalani. Oke, aku mau mengaitkan dengan tadi kamu bilang masalah moral. Bagaimana anak-anak sekarang ya bisa aja hidup bareng gitu kan. Apa yang membedakan? Kalau misalnya nilainya sama, apa yang membedakan hidup bareng aja dengan kemudian mensahkan itu dalam pernikahan? Kan artinya ada opsi untuk menikah dan ada opsi untuk tidak menikah dengan sama-sama tetap hidup bareng kan? Ya, ini pelik nih. Susah ini. Aku rasa apa ya? Ya mungkin aku nggak kalau hidup bareng masih pacaran sih, aku nggak mau ngobrolin itu sampai sana karena itu hak pribadinya Hak aja. pribadi. Tapi ketika mencari perbedaan jelas berbeda sih Mbak. Karena ya udah aku kapan aja bisa menyelesaikan hubungan ketika aku nggak punya ikatan apa-apa, ikatan resmi negara dalam tanda kutip ya. Oh, maksudmu kalau Ya misalnya administrasi urusan tidak pernikahan, iya. kalau misalnya hidup bersama bukan ikatan pernikahan, hubungan itu bisa kapan aja Iya. Mungkin bebannya akan berbeda sih Mbak. Kalau dari aku ya, karena ya itu tadi bisa diputuskan kapan aja dan tidak ada urusan administrasi yang ribet. Tidak ada status yang menempel di aku dan pasanganku yang itu merugikan salah satu. Artinya menikah maknanya adalah status. Ya enggak juga dong. Terus apa maknanya? Banyak hal sih Mbak. Jadi itu layer-layer sih kalau menurutku ya. Itu kan salah satu urusan administrasi ribet dan lain sebagainya. Misalnya nih kalau di sini dilegalkan nggak usah menikah, boleh hidup bareng aja dan lain sebagainya, dan orang terbuka kayak gitu, mungkin ya itu layak untuk dijalani juga. Maksudnya kita berjalan beriringan tuh bisa kok gitu tanpa menikah atau dengan menikah. Nah itu kan keputusan yang lebih lagi. Oke. Nah, ya itu nanti takarannya di moral. Balik lagi. Aduh pusing. Enggak, karena kamu menjawab pernikahan itu layak dijalani, ya aku ingin mendapatkan penjelasan atau jawaban yang jelas aja. Kenapa terusan menikah itu masih layak untuk dijalani? Dengan segala, kalau dulu kan udah jelas gitu. Kalau dulu udah jelas gitu ya. Menikah layak dijalani karena moral, karena ya macam-macam. Kamu nggak jadi perawan tua atau bujang lapuk dan lain-lain gitu-gitu. Kalau sekarang? Kalau aku sekarang ini ya, beberapa tahun ke belakang nih, kayaknya aku nggak siap untuk nggak punya teman besok kalau tua sih. Maksudnya ini bukan hanya sekedar urusan apa tuh yang kelihatan aja punya anak dan lain sebagainya. Pun aku oke-oke aja misalnya kalau pasanganku minta child free dan lain sebagainya, aku terbuka soal itu, obrolan-obrolan keputusan-keputusan itu. Cuma aku lebih nggak siap ketika aku menghadapi bayanganku besok tua, terus aku ngerasa kesepian gitu, nggak punya temen ngobrol. Minimal aku harus punya temen ngobrol sih. Dia suka ngobrol, aku suka ngobrol, jadi tukar value-nya enak. Jadi nilai dan makna pernikahan buat Debbie secara pribadi sebenarnya adalah hidup bersama, teman, hidup bersama, berjalan bersama, tumbuh bersama, yang hubungannya itu sah di mata negara. Iya, bisa dibilang gitu. Kalau kamu berat kayaknya. Iya, aku berat untuk ngomongin negara sih Mbak, karena ya itu bisa-bisa aja. Cuma ya, kan yang bikin ribet itu. Iya, yang menikah, kenapa menikah buatmu jadi lebih aman? Karena nggak bisa di-cut seketika. Iya. Dan itu kan kaitannya dengan negara sebenarnya. Iya sih, karena moral juga pada akhirnya kayak gitu sih. Pada akhirnya moral juga. Artinya Debbie setuju ya, pernikahan juga masalah moral.
Lebih ke ribet. Oke, teman-teman semua, menarik ya obrolan dengan Mas Debi tadi. Kita jadi tahu nih, ngobrol dengan Debi, kita jadi tahu kalau cara pandang terhadap pernikahan itu berbeda generasi terdahulu dengan generasi sekarang gitu ya. Karena situasinya juga berbeda, situasi politik berbeda juga, teknologi juga berkembang, sehingga kenapa sekarang menjadi lebih ribet untuk memutuskan pernikahan, karena anak-anak muda sekarang tahu betul realitas pernikahan sebenarnya seperti apa. Nah, inilah yang tidak diketahui oleh orang-orang terdahulu. Mungkin itu saja podcast kita pada kali ini. Kita jumpa lagi di waktu lain. Dadah.